Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita sama-sama bisa melanjutkan proses kegiatan belajar kita, yaitu dengan pembahasan malaikat selalu bersamaku. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita sama-sama membaca Salatun Nahdlatain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazuna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baik anak-anak sekalian, peta konsep pembelajaran kita pada hari ini terkait dengan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bagaimana cara kita memahami makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mempelajari itu, kemudian yang ketiga adalah berperilaku yang mencerminkan kesadaran beriman pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tuntaskan pada pertemuan kali ini. Kemudian ada KD atau kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian tujuan pembelajarannya, kita akan belajar dengan metode discovery learning. Dengan metode ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah, menentukan dalil nakli tentang perintah beriman kepada malaikat Allah, dan nanti menguraikan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugas-tugasnya. Kemudian coba kalian analisis bagaimana yang Anda rasakan ketika melihat gambar tersebut, atau ada CCTV di suatu ruangan misalkan. Coba bagaimana perasaan kalian? Oke, ada yang bisa? Oke, baik, terima kasih. Baik, misalkan kita berada di suatu ruangan, baik ruangan itu tertutup maupun terbuka, kemudian di situ ada CCTV, maka perasaan kita adalah akan berhati-hati melakukan sesuatu atau bertindak di area CCTV itu. Ini menunjukkan bahwa gambaran kita beriman kepada malaikat adalah dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun yang kita lakukan, itu semua dipantau, itu semua akan ditulis oleh malaikat. Itulah gambaran kita beriman kepada malaikat. Kemudian selanjutnya adalah pengertian iman kepada malaikat. Kira-kira ada yang bisa membantu guru untuk mendefinisikan apa itu iman secara bahasa dan istilah? Kemudian iman kepada malaikat, kira-kira ada? Baik, terima kasih. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Kemudian iman secara istilah definisinya meyakini setulus hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota badan. Kemudian pengertian iman kepada malaikat itu adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah benar-benar ada. Malaikat itu bersifat gaib, tidak bisa dilihat oleh mata, tetapi keberadaannya dapat diketahui dan dapat dipahami. Setiap mukmin wajib beriman kepada malaikat karena termasuk salah satu rukun iman yang kedua.
Kemudian nilai keimanan kepada malaikat, pengendalian diri dan pengawasan diri. Kemudian nilai muraqabah. Apa itu muraqabah? Keyakinan bahwa ia terus diawasi secara ketat meski tidak ada orang sekitarnya. Kemudian sangat selektif, hati-hati sebelum berucap, bersikap dan bertindak. Kemudian memiliki pola pikir dan cara pandang yang senantiasa menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Yang pertama adalah memahami arti iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menyadari pentingnya iman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, menghayati pentingnya nilai keimanan kepada malaikat Allah. Kemudian yang keempat, meyakini nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah. Sedangkan yang kelima, membiasakan menjadi pola pikir, sikap dan tindakan yang positif. Selanjutnya, penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat. Penghayatan terhadap nilai-nilai keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan suatu proses yang dilakukan secara intensif dan terus-menerus. Harus dengan cara istiqomah. Bagaimana penghayatan kita kepada keimanan kita, menata keimanan kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, meyakini malaikat tidak cukup hanya tahu dan hafal nama malaikat saja, tapi kita juga dituntut untuk mengetahui karakter dan sifat-sifat malaikat. Kemudian yang ketiga, dengan memahami lebih dalam tentang sifat-sifat malaikat, setidaknya menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan malaikat. Lihat gambar di samping bahwa di situ ada burung yang lagi makan buah-buahan. Pada setiap rizki yang diberikan Allah untuk makhluknya terdapat peran serta malaikat. Semua yang bernyawa, semua yang hidup di alam ini diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Kemudian makna beriman kepada malaikat. Seorang mukmin yang memaknai iman kepada malaikat Allah setidaknya memiliki ciri-ciri berikut. Pertama, tidak ada keraguan dalam hati. Kedua, keimanan yang dimiliki didasarkan pada pemahaman yang benar. Ketiga, pemahaman keimanannya sebagai landasan untuk bersikap, bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, memiliki kepercayaan diri dalam menghadapi berbagai persoalan. Kemudian dalil beriman kepada malaikat sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Pertama, senantiasa melakukan segala sesuatu secara proporsional dan amanah. Kedua, belajar kritis dan berani bertanya untuk kebenaran. Kemudian yang ketiga, senantiasa taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat gambar di samping. Di situ ada gambar LJK bahwa ada siswa yang lagi melaksanakan ujian. Dia tidak menyontek. Kenapa tidak menyontek? Karena tidak menyontek adalah salah satu perilaku implementasi iman kepada malaikat. Kemudian perilaku yang mencerminkan kesadaran beriman kepada malaikat. Pertama, senantiasa fokus dan penuh kesungguhan dalam beribadah. Kemudian yang kedua, semangat dalam beribadah dan senantiasa menjadi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, senantiasa bersikap rendah hati, tawadhu,
taat dan tidak sombong. Kemudian nama-nama malaikat. Nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10, yaitu Jibril, Nakir, Munkar, Atid, Raqib, Israfil, Mikail, Israil, Malik, dan Ridwan. Kemudian tugas-tugas masing-masing dari malaikat yang 10 tadi itu. Pertama adalah malaikat Jibril, tugasnya menyampaikan wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengantarkan rizki, memberikan rizki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Israfil, tugasnya meniup sangkakala besok pada waktu di saat-saat kita bertemu dengan hari kiamat. Kemudian malaikat Israil, tugasnya mencabut nyawa semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir, tugasnya menanyakan mayat dalam kubur. Kemudian malaikat Raqib dan Atid, tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Raqib mencatat amal kebaikan manusia, kemudian Atid mencatat amal keburukan manusia yang dilakukan di atas dunia ini. Kemudian malaikat Ridwan, tugasnya menjaga surga, sedangkan malaikat Malik tugasnya menjaga neraka. Baik, setelah difahami semua materi yang sudah kita pelajari tadi, maka Pak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bagi dengan secara berkelompok aja, tugas ini dikerjakan. Nanti hari dan tanggal ditulis, nama kelompoknya, kemudian kelasnya juga ditulis. Apa tugasnya? Ya, nanti di situ ada gambar, perhatikan gambar di bawah ini, kemudian tulislah nama-nama malaikat sesuai oleh kalian ya, sesuai dengan ada di gambar itu. Kemudian yang kedua, tulislah masing-masing tugas para malaikat tersebut. Kemudian yang ketiga, tulislah dalil yang berkaitan dengan iman kepada malaikat. Di mana ditulis? Nah, jawabannya di sini ditulis lembaran ini ya. Kemudian selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Mari kita tutup proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa, yaitu doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak-anak sekalian, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.